Pemirsa, PT GTS Internasional Tbk atau GTSI resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Setelah IPO, GTSI akan membangun floating storage regasification permanen untuk melayani kebutuhan listrik. Anak usaha PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk atau HITS PT GTS Internasional Tbk telah menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 2,4 miliar saham atau setara 15,7% saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga yang ditetapkan sebesar Rp100, dengan demikian dana segar yang diperoleh bisa mencapai Rp240 miliar. Dikutip dari prospektus perusahaan, Direktur Utama PT GTS Internasional Tbk, Kemal Imam Santoso mengatakan selain memperoleh sumber dana dari pasar modal Indonesia, masuknya GTSI di pasar modal juga meningkatkan transparansi dan profesionalitas dalam melakukan tata kelola perusahaan menjadi perusahaan publik. Setelah resmi menjadi perusahaan terbuka, perusahaan ini akan membangun floating storage regasification unit permanen untuk melayani kebutuhan listrik di area Sulawesi Utara. Adapun kontrak selama 15 tahun itu sudah diperoleh sejak tahun 2019, setidaknya 64% atau setara 19,2 juta dolar Amerika yang akan perusahaan anggarkan untuk pembangunan FSRU. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini di Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten pendatang baru. Ada 5 emiten sekaligus. Salah satunya adalah PT GTS Internasional Tbk atau dengan kode saham GTSI. Untuk bincang emiten kali ini kita akan membahas bagaimana prospek dari bisnis GTS ini pasca melakukan IPO. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Kemal Imam Santoso yang merupakan Direktur Utama PT GTS Internasional Tbk. Langsung saja kita sapa Pak Kemal, apa kabar Pak? Baik David, selamat sore. Saya kabar baik, bagaimana Anda? Sehat? Baik Aktif dan terus? Sehat juga Pak Kemal. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak. Terima kasih kesempatannya. Hari ini kita membahas ekspansi PT GTS Internasional Tbk pasca melakukan IPO dan tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu Pak Kemal. Sebelum kita membahas lebih detail ekspansi dari GTS pasca melakukan IPO, mengawali perbincangan sebenarnya bagaimana perkembangan industri logistik oil dan gas secara umum di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, Pak Kemal? Baik, terima kasih. Saya kira perkembangan mengenai oil and gas, ya, terutama di bidang logistik, dari tahun ke tahun kan mengalami kenaikan cukup baik, 10, 15, 17%. Tapi dalam kondisi pandemi tentu tidak bisa kita katakan demikian, mengingat hampir di semua sektor mengalami yang saya katakan pelemahan atau bahkan sebagian mengatakan ada kontraksi ekonomi pada tahun yang lalu. Namun kita juga sudah melihat bahwa beberapa bulan terakhir bahkan pemerintah telah mulai memperkirakan bahwa tahun ini akan terjadi positive growth sampai 4-5% dari tahun lalu yang minus 2 atau 3%. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang membaik, ya tentu permintaan demand atas energi dan sumber energi yang tentu akan meningkat. Nah ini tentu bagi kami GTS Internasional yang kerja dalam lini usaha pengangkutan LNG akan mendapatkan dampak positif juga. Bahkan kami dalam hampir 3 bulan terakhir ini sudah menunjukkan perbaikan atas permintaan pengiriman LNG. Itu, terima kasih. Baik, dari sisi pola pergerakan komoditas ikut mempengaruhi juga tidak Pak? Tidak secara langsung, karena LNG yang kami angkut ini kan merupakan sumber energi bagi electricity. Jadi tidak secara langsung kepada komoditi, karena kami tidak menjual gas. GTS Internasional ini mengangkut LNG dari sumber gas kepada
kepada klien kita yang umumnya memiliki kontrak jangka panjang dengan kami. Maksudnya dalam hal ini Pak Kemal, ketika fluktuasi harga dari komoditas akan mempengaruhi permintaan, kemudian pengangkutan juga mengalami peningkatan begitu? Begini, komoditas LNG bukan merupakan komoditas dalam negeri karena telah ditentukan dan juga pembeli telah ditentukan. Jadi baik. Begitu. Pak Kemal, secara spesifik ini bagaimana pendistribusian oil and gas ini yang dilakukan oleh GTSI, Pak? Kami bergerak di bidang logistik dan infrastruktur LNG ya. Jadi mengangkut LNG misalnya dari Bontang kemudian dikirimkan ke Jawa Barat, kemudian ada satu di Teluk Jakarta, dan yang satu yang dalam baru saja 2 tahun beroperasi adalah yang di Teluk Amurang, Sulawesi Utara, yang dalam proses FSRU itu akan bergerak dipindah ke sekitar perairan Gorontalo. Baik, artinya tadi Anda katakan ini sudah ada kontrak sementara GTSI sebagai logistik yang mengantarkan. Artinya ini sudah terukur, Pak Kemal? Ya, betul, betul. Ya, terukur dalam hal ini, Pak, seperti apa perhitungannya, Pak Kemal? Begini, jadi perhitungannya adalah pengangkutan, saya tidak sebutkan harganya, ada sekian per hari untuk sekian, istilahnya sekian kargo pengiriman, begitu. Sehingga dalam hal dua hal yang perlu saya sampaikan, dalam hal revenue sudah steady ya karena ada kontrak, dan kemudian juga dalam hal cost juga within our budget karena pengalaman dengan technical know-how kita itu kita sanggup beroperasi pada cost atau budget yang telah ditetapkan. Demikian, David. Baik, dan hari ini GTSI melantai di Bursa Efek Indonesia. Ada 5 emiten lainnya termasuk juga dari GTSI. Pertanyaannya adalah apa yang mendorong dari GTSI untuk mencari sumber pendanaan di pasar modal, Pak Kemal, sementara untuk alternatif sumber pendanaan lainnya juga cukup banyak selain melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia? Good point. Sumber pendanaan tentu bervariasi. Kenapa kami melakukan IPO selain salah satu mekanisme fundraising yang tersedia dan juga memanfaatkan momentum daripada boleh saya katakan kestabilan daripada bursa, atau boleh saya katakan semangat positif daripada bursa. Satu, yang kedua juga dengan IPO menjadikan kami perusahaan publik yang akan mampu melakukan benchmarking dengan perusahaan publik lainnya yang memiliki industri lini usaha sejenis. Jadi ada benchmarking. Kemudian juga kita bekerja dalam koridor ESG, G-nya adalah governance, sehingga sebagai perusahaan publik kita akan selalu terpacu dalam bekerja dalam koridor governance yang baik, yang taat asas, dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jadi selain dari financial purpose, juga lainnya adalah dari segi pengelolaan. Pengelolaan sebagai perusahaan publik, begitu. Nah, kan ini perusahaan publik ini prosesnya kan lama. Jadi sebelum menjadi perusahaan publik, kita internally telah menyiapkan berbagai macam persyaratan yang diperlukan, organisasinya sesuai dengan ketentuan, pelaporannya harus sesuai, dan ini juga merupakan salah satu daripada nilai tambah apabila kita kemudian berbicara dengan mitra-mitra global. Kita akan selalu mengatakan that we are a public company listed in Jakarta Indonesia Stock Exchange. Our performance begini yang bersifat transparan, sehingga para mitra global juga akan lebih mudah untuk mengenal kita, dan juga yang kemudian juga mereka akan mampu juga atau lebih mudah untuk kemudian melakukan apa istilahnya pairing atau peer review atau apalah, atau benchmarking. Jadi saya kira
mekanisme menjadi perusahaan publik ini merupakan option yang paling viable pada saat ini. Walaupun sebagian orang mengatakan pandemi, kemudian dan lain-lain. Tapi tadi Anda sendiri mengatakan bahwa indeks harga hari ini mungkin dikatakan melemah, tapi tetap pada kisaran 6.000. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu saja, itu sangat jauh perbaikannya kan. Ya. Jadi itulah. Jadi memang ini mix signal ya, pandemi tapi stable, industrinya stable begitu. Ya, Pak Kemal, kami lihat dari Prof. Extus dari GTSI tampaknya ada rencana ekspansi yang cukup besar ini, terutama dari alokasi penggunaan dana IPO. Bisa dijelaskan tidak, Pak? Ya, jadi begini, dana 64% itu akan kita gunakan untuk membangun yang namanya FSRU, Floating Storage Regasification Unit, yang sifatnya permanen, yang akan beroperasi, yang saya katakan tadi, di sekitar Gorontalo, yang saat ini FSRU yang belum sifatnya temporer masih berada di Teluk Amuran, ya, Sulawesi Utara. Kemudian ingat saya 16% tambah 12% untuk working capital bagi GTSI, dan sisanya kami gunakan untuk memperbaiki infrastruktur dalam menuju digitalisasi, centralized accounting system, corporate dashboard, dan lain-lain yang sifatnya ini membuat organisasi menjadi seamless, transparent, efisien, dan mampu melakukan operation control setiap saat diperlukan. Kan kita bisa melihat bahwa kapal-kapal kita kan selalu beroperasi, dan ini kan membutuhkan digitalisasi dalam hal kita melakukan koordinasi, pengawasan, maupun mengukur kinerja dari kapal yang bekerja atau beroperasi. Baik. Sampai sejauh ini bagaimana tahapan-tahapan untuk FSRU tadi, Pak Kemal? Kemudian apa yang diharapkan ketika ini beroperasi kemudian berjalan maksimal, terutama dampaknya terhadap kinerja perseroan nantinya, Pak? Oke, good point. Jadi pada saat ini pun sebenarnya sebelum IPO pun tim telah bekerja menyusun desain specification FSRU yang baru yang akan dibangun. Kemudian juga kalau kemudian ditanya setelah ini apa, sehingga dengan FSRU yang baru ini, yang sifatnya permanen ini, maka ketepatan dalam hal pengiriman, ketepatan dalam hal melakukan regasifikasi tercapai, dan yang ketiga adalah bahwa reliability daripada supply juga akan terjaga dengan, yang penting dengan standar safety yang telah ditetapkan, dan semua ini dioperasikan oleh kita semua adalah bangsa Indonesia. Jadi tidak ada kapal kami berbendera Indonesia yang mengelola orang Indonesia, perusahaannya pun PT yang bergerak di Indonesia yang hari ini alhamdulillah telah listing begitu. Baik. Dengan adanya tahapan ini dampaknya nanti lebih kepada kinerja jangka menengah atau jangka panjang atau tahun depan, belum untuk di 2021 ini, Pak Kemal? Dampaknya begini, pada 2021 karena kita baru saja masuk bursa hari ini, memang dampak daripada FSRU ini dalam 2021 ini tentu positif karena kami telah memegang kontrak, ya. Kontraknya ini 15 tahun. Kemudian juga dalam 2021 ini ongkos-ongkosnya juga dapat kami kendalikan dengan baik in spite of the pandemic situation. Dan yang ketiga bahwa ini yang tidak kalah penting, bahwa kewajiban kita dalam melakukan pemeliharaan kapal, docking dan lain-lain itu tetap menjadi hal yang utama, sehingga safety kapal, safety angkutan, safety orang itu selalu kami tetapkan. Secara kinerja akan membaik, walaupun membaiknya ini kalau boleh saya katakan kan baru setelah memasuki semester 2 ini masih. Baik. Pak Kemal, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sekali lagi dan semoga bisa menjadi
referensi bagi investor pasar modal Indonesia bagi yang sudah mau masuk atau yang sudah masuk dan bertahan di saham GSTI. Terima kasih Pak Kemal, sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih. Ada Bapak Kemal Imam Santoso, Direktur Utama PT GTS International Tbk. Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini.